Maya menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi, sepasang mata lelah yang menyala merah karena kurang tidur. Pukul 4.30 pagi, dan ia sudah berdiri di dapur, meracik sarapan untuk 6 orang. Hari masih gelap, namun suara derit pintu kamar Ibu Ratna, mertuanya, sudah terdengar seperti lonceng malapetaka. Ibu Ratna, dengan postur tegap dan pandangan mata menusuk, adalah ratu di rumah besar ini, dan Maya hanyalah salah satu perkakas yang berfungsi melayaninya. Meskipun Maya juga bekerja sebagai penulis freelance paruh waktu untuk menambah pemasukan keluarga, sebuah fakta yang diabaikan Ibu Ratna, ia tetap diharapkan menjalankan semua tugas rumah tangga seolah-olah ia tidak memiliki pekerjaan lain. Suaminya, Bima, seorang manajer yang bekerja lembur, sering terjebak di tengah. Ia mencintai Maya, tetapi ketakutan terhadap ibunya yang dominan membuatnya sering memilih diam. Pagi itu, Maya sedang membalikkan telur dadar ketika ponselnya berdering. Klien mendesak penyelesaian artikel hari itu. Ia terpaksa meninggalkan wajan sebentar untuk mengetik balasan singkat. Tepat pada saat itulah Ibu Ratna muncul di ambang pintu dapur, matanya langsung tertuju pada sisa adonan tepung yang tumpah sedikit di meja, akibat terburu-buru. Astaga, Maya. Kau sedang apa? Menatap langit? Bangun dasar pemalas. Bentaknya, suaranya menggelegar hingga ke ruang tengah. Pekerjaan dasar membersihkan dapur saja tidak becus. Sudah jam segini, sarapan belum lengkap, lantai kotor. Kau pikir aku membesarkan anakku untuk menikahi seorang pemalas? Maya menahan napas, dadanya sesak. Ia ingin membela diri, menunjukkan bahwa ia hanya sebentar membalas pesan kerja, tetapi ia tahu itu sia-sia. Pembelaan hanya akan memicu serangan balik yang lebih kejam. Ia diam, buru-buru menyeka tumpahan itu dengan gerakan kaku. Ibu Ratna mendengus, mengambil kopi yang sudah disiapkan Maya, dan berjalan pergi tanpa ucapan terima kasih sedikit pun. Sepanjang hari itu, rentetan perintah dan celaan tidak berhenti. Cucian belum dijemur sempurna, kenapa jemurannya bau? Lantai tidak cukup mengkilap, apakah Maya buta debu? Bahkan ketika Maya sedang menjaga putri mereka yang demam, Ibu Ratna mendesak agar Maya tetap menyelesaikan setrikaan yang menggunung. Malam harinya, setelah semua orang tertidur, Maya duduk di meja makan yang sunyi. Ia membuka laptopnya untuk menyelesaikan naskah klien yang harus dikirim sebelum subuh. Matanya membaca email dari klien yang berisi pujian atas kualitas tulisannya. Penghargaan atas pekerjaannya di luar rumah kontras tajam dengan perlakuan yang diterimanya di dalam rumah. Sebuah kesadaran pahit menusuk, ia telah menjadi pembantu gratis, dan rasa lelahnya tidak ada artinya. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya tumpah, membasahi keyboard. Malam itu, Maya mencapai batas. Bukan batas fisik, tapi batas mental. Ia harus mengubah keadaan ini, atau ia akan hancur. Bukan dengan bertengkar, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih cerdas. Ia memejamkan mata dan berbisik pada dirinya sendiri, cukup. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Ia mengambil buku catatan dan menulis. Batasi jam kerja, tugas rumah tangga non-esensial untuk Ibu Ratna, membersihkan kamarnya, mencuci pakaiannya sendiri, akan dihapus. Alihkan energi. Semua energi yang dihemat dari tugas mertua akan diarahkan 100% pada pekerjaan freelance-nya yang Maya tersenyum lega. Dukungan Bima adalah perisainya. Mulai besok, permainan akan berubah. Ia tidak akan melawan teriakan dengan teriakan, tetapi ia akan membalas julukan pemalas, dengan bukti bahwa ia bisa menjadi hasilkan uang. Bicara dengan Bima, suami harus tahu dan mendukung. Malam itu, dengan hati-hati, Maya berbicara dengan Bima. Mas, aku tidak bisa begini terus. Aku juga bekerja. Aku bukan pembantu ibu. Semalam, aku harus mengurus anak dan menulis, sementara ibu menyuruhku menyetrika.
Aku sudah mencapai batas. Bima terlihat cemas. Aku tahu, sayang. Tapi kamu tahu ibu bagaimana? Kalau kamu menolak, dia akan marah besar. Rumah ini bisa meledak. Biarkan meledak, jawab Maya tenang, matanya menatap lurus. Jika ibu marah karena aku tidak mencuci pakaiannya, itu masalahnya, bukan masalahku. Aku hanya meminta kamu mendukung keputusanku untuk fokus pada pekerjaan yang menghasilkan uang. Bukankah lebih baik kita bisa menabung untuk rumah sendiri? Argumen tentang kemandirian finansial dan masa depan keluarga adalah kunci yang memengaruhi Bima. Ia menghela napas panjang, menimbang kedamaian instan melawan kebahagiaan istrinya. Baiklah, kata Bima pelan. Aku akan mendukungmu. Tapi kamu harus sangat berhati-hati dengan caramu menolaknya. Keesokan paginya, Maya bangun dengan perasaan berbeda. Kelelahan yang ia rasakan semalam telah berubah menjadi keteguhan hati yang dingin. Sambil menyiapkan teh lemon hangat untuk Ibu Ratna, satu-satunya hal yang diminta mertuanya dan yang wajib ia siapkan, Maya membuat daftar mental tugas hariannya. Kali ini, ia memisahkan tugas keluarga inti, dirinya, Bima, dan anak-anak dari tugas pelayanan pribadi Ibu Ratna. Pemicu yang benar-benar membulatkan tekadnya terjadi pukul 10 pagi. Maya sedang menyelesaikan bab terakhir dari novel pendek yang ia harap bisa ia jual, sebuah proyek pribadi yang ia kerjakan diam-diam. Tiba-tiba, Ibu Ratna masuk ke kamar, mengeluh bahwa bunga di ruang tamu layu dan ia butuh vas baru. Tanpa menunggu jawaban Maya, Ibu Ratna melihat tumpukan kertas berserakan di meja kerja Maya. Kertas-kertas itu adalah draft novel Maya. Apa ini? Kertas sampah. Cibir Ibu Ratna, tanpa memberi Maya kesempatan menjelaskan. Sudah tahu rumah berantakan, malah sibuk mencoret-coret yang tidak jelas. Ini pasti bikin kotor. Sebelum Maya sempat protes, Ibu Ratna dengan santai mengambil tumpukan draft itu, meremasnya, dan melemparkannya ke keranjang sampah di sudut ruangan. Sana, cari vas bunga di gudang. Jangan jadi pemalas hanya karena kertas-kertas bodoh ini. Hati Maya mencelos. Bukan hanya karena beberapa jam kerjanya dihancurkan, tapi karena penghinaan terhadap usahanya. Itu bukan sekadar kertas. Itu adalah impian, pelarian, dan bukti bahwa ia memiliki nilai di luar peran domestiknya. Ibu Ratna baru saja merobek bagian dari jiwanya. Saat ia pergi ke gudang, mencari vas yang diminta, keputusan bulat itu terbentuk. Aku tidak akan melayani Ibu Ratna lagi. Dalam keheningan gudang yang berdebu, Maya merencanakan pembalasannya. Pembalasan itu bukanlah pertengkaran atau tangisan, yang hanya akan memberinya kepuasan sesaat dan label menantu durhaka. Balasannya adalah pengambilan kembali waktu dan kemandiriannya. Sosok yang sangat sibuk dan sukses, hanya saja tidak untuk melayani Ibu Ratna. Penerapan batas-batas yang baru dimulai keesokan harinya, dan atmosfer rumah langsung menegang. Pagi itu, Maya tetap bangun pukul 4.30, tetapi fokusnya berbeda. Ia memasak sarapan keluarga, membersihkan area umum, dapur dan ruang makan, dan menyiapkan kebutuhan anak-anak dan Bima. Ia menyelesaikan semua tugasnya sebelum pukul 7. Setelah itu, ia mengambil kopi dan duduk di meja kerjanya, menyalakan laptop. Waktu yang dulunya ia gunakan untuk merapikan kamar Ibu Ratna atau menyortir pakaiannya, kini didedikasikan sepenuhnya untuk mengirim proposal freelance dan menulis artikel. Tepat pukul 9, Ibu Ratna keluar dari kamarnya dengan wajah cemberut. Ia melihat meja makan sudah bersih, lantai ruang tamu mengkilap, dan sarapan tersisa sedikit di piring saji. Tapi ada satu hal yang hilang, kamarnya belum dibersihkan. Maya, panggilnya keras. Cepat ke sini. Kamarku belum disapu dan keranjang cucianku penuh. Apa yang kau lakukan di depan layar itu? Bermain-main lagi, ha?
Maya menutup laptopnya perlahan dan berjalan mendekat. Ia menatap Ibu Ratna dengan ekspresi tenang yang hampir membuat mertuanya terkejut. "Maaf Bu," kata Maya, nadanya sopan namun tegas, tanpa nada meminta maaf yang biasa. "Saya sudah menyelesaikan semua tugas rumah tangga umum. Sekarang jam kerja saya. Saya harus menyelesaikan pekerjaan freelance saya. Itu keranjang cucian Ibu bisa membawanya ke mesin cuci, atau menunggu hingga saya selesai bekerja malam nanti, tetapi saya tidak janji akan menyentuh cucian pribadi Ibu." Ruangan itu hening. Ibu Ratna menatapnya seolah Maya baru saja tumbuh tanduk. "Apa katamu? Kau sedang melawan? Kau tahu kau ini hanya menantu. Kewajibanmu melayani suamimu dan keluarganya. Kewajiban saya adalah membesarkan anak-anak saya, mendukung suami saya, dan berkontribusi pada pendapatan keluarga," balas Maya, tetap tenang. "Saat ini, saya sedang berkontribusi dengan bekerja. Semua tugas Ibu selesai sebelum jam 7 pagi. Sekarang waktu saya. Jika Ibu membutuhkan bantuan membersihkan kamar, Ibu bisa meminta tolong Bima saat ia pulang." Ibu Ratna sangat marah. Ia mencoba memprovokasi Maya dengan menjatuhkan kunci di lantai dan memerintahkannya mengambil. Maya hanya melihat kunci itu, lalu melihat Ibu Ratna dan kembali ke laptopnya. Konflik memuncak saat makan malam. Ibu Ratna sengaja mengkritik masakan Maya secara berlebihan, mencoba membuat Bima memihak. "Bima, lihat istrimu ini. Dia sudah jadi pemalas sekarang. Hanya mau kerja di depan komputer yang tidak jelas hasilnya. Kalau ibumu sakit, siapa yang merawat? Jelas dia tidak peduli." Bima, yang selama ini selalu menghindar, kali ini berbicara. "Bu, Maya juga bekerja keras. Dia menghasilkan uang. Kami berdua sepakat bahwa selama jam kerjanya, dia akan fokus pada laptopnya. Kalau Ibu butuh bantuan di kamar, saya pulang nanti saya bisa bantu," kata Bima, meskipun suaranya sedikit bergetar. Melihat putranya membela Maya, Ibu Ratna terkejut dan terluka. "Jadi sekarang kau lebih memilih dia daripada ibumu sendiri? Dasar anak tidak tahu diuntung." Maya mengambil kesempatan itu untuk berbicara langsung pada Ibu Ratna, tanpa emosi. "Bu, saya menghargai Ibu. Tapi saya bukan lagi pembantu. Saya adalah pasangan Bima. Jika saya dibilang pemalas karena saya memilih bekerja yang menghasilkan uang daripada membersihkan lemari Ibu, maka saya terima julukan itu. Saya akan buktikan bahwa pemalas ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk keluarga." Maya kembali fokus pada makanannya, mengabaikan tatapan tajam Ibu Ratna. Ia tahu ia baru saja melewati garis yang berbahaya, tetapi ia merasa ringan. Batasan telah ditetapkan, dan meskipun rumah terasa seperti medan perang, Maya akhirnya merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Setelah konfrontasi sengit di bab 3, Ibu Ratna memutuskan untuk melancarkan taktik perang dingin. Ia berhenti berbicara langsung dengan Maya, menggunakan Bima sebagai perantara untuk perintah-perintahnya, atau hanya mendengus keras setiap kali ia melewati meja kerja Maya. Namun, tekanan dan amarah Ibu Ratna kini menjadi katalisator bagi transformasi Maya. Waktu luang yang berhasil diselamatkan Maya dari tugas-tugas melayani mertuanya, sekitar 4 hingga 5 jam sehari, kini ia curahkan sepenuhnya pada karir freelance-nya. Ia tidak hanya menulis artikel untuk klien lama, tetapi mulai berani mengambil proyek-proyek yang lebih menantang dan bergengsi, termasuk menulis konten untuk perusahaan multinasional yang menuntut kualitas dan kecepatan tinggi. Maya mengabaikan panggilan pemalas dari Ibu Ratna. Balasan yang sesungguhnya bukanlah kata-kata, melainkan bukti. Dalam sebulan, hasilnya mulai terlihat. Maya tidak hanya menepati tenggat waktu, tetapi ia juga mulai menerima fee yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kualitas pekerjaannya menarik perhatian seorang editor senior bernama Dian,
yang kemudian menjadi mentor dan rekan bisnisnya. Dian sangat terkesan dan menawarkan Maya untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek penulisan buku bisnis berskala nasional. "Maya, kamu punya fokus yang luar biasa," puji Dian suatu hari melalui panggilan video. "Energi yang kamu curahkan ini luar biasa. Jika ini pekerjaan sampinganmu, aku tidak bisa membayangkan kalau ini pekerjaan utamamu. Kamu ini bukan penulis biasa." Saat itulah, Bima mulai benar-benar menyadari skala perubahan ini. Setiap minggu, Maya memperlihatkan saldo rekeningnya yang terus bertambah. Angka-angka itu tidak bisa dibantah. Penghasilan Maya kini sudah melampaui gaji bulanannya Bima. Sebuah ironi yang luar biasa. Menantu yang dicap pemalas itu ternyata jauh lebih produktif secara finansial daripada saat ia menjadi pembantu di rumah ini. Suatu sore, Bima pulang kerja dan menemukan Ibu Ratna sedang mencoba mencuci pakaiannya sendiri, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Gerakannya kaku dan ia terlihat frustrasi. "Kenapa tidak minta Maya?" tanya Bima, mencoba membantu. Ibu Ratna mendengus. "Untuk apa? Dia sibuk dengan kotak bercahaya itu. Aku bahkan tidak berani memanggilnya. Nanti dia bilang ini jam kerjanya. Aku harus mencuci sendiri kalau tidak mau pakaianku bau." Ada nada kekalahan dalam suaranya. Bima menyadari, batasan Maya telah berhasil. Ibu Ratna tidak bisa lagi menggunakan panggilan pemalas untuk memanipulasi Maya, karena Maya justru membuktikan bahwa ia memilih bekerja keras, tetapi untuk dirinya dan masa depan keluarganya, bukan untuk melayani ego Ibu Ratna. Maya telah membangun benteng kemandirian finansial dan profesional. Uang itu bukan hanya alat untuk menabung rumah baru, uang itu adalah suara barunya, perisai barunya. Ia tidak perlu lagi meminta persetujuan Ibu Ratna untuk membeli kebutuhan anak atau barang pribadi. Kemandirian ini memancarkan aura percaya diri yang membuat Ibu Ratna semakin sulit menyerang. Balasan Maya adalah, "Saya menolak melayani Anda, dan karena penolakan itu, saya menjadi sukses." Ini adalah balasan yang tak terduga, elegan, dan sangat efektif. 2 bulan setelah menerapkan batasan, momentum karir Maya mencapai puncaknya. Ia diundang menghadiri sebuah acara jaringan bisnis yang diadakan oleh rekan bisnisnya, Dian, sekaligus peluncuran buku kolaborasi mereka. Ibu Ratna dan Bima juga diundang, meskipun Ibu Ratna awalnya menolak keras. "Aku harus datang ke acara menantu yang katanya penulis?" "Tentu saja tidak," ujarnya sarkas. Namun, Bima berhasil meyakinkannya bahwa kehadiran mereka penting untuk menjaga citra keluarga, dan yang lebih penting, Ibu Ratna secara diam-diam ingin tahu seberapa sukses Maya yang diceritakan Bima. Malam itu, Maya tampil anggun dan profesional, mengenakan gaun yang dibelinya dari hasil kerja kerasnya sendiri. Bima terlihat bangga, menggandeng tangan Maya dengan penuh kasih. Ibu Ratna, yang selalu berusaha menjadi pusat perhatian, merasa sedikit cemas melihat sorotan tertuju pada menantunya. Di tengah keramaian, Ibu Ratna mencoba melakukan apa yang ia kuasai, mempermalukan Maya. Saat Maya sedang berbicara dengan beberapa tamu penting, Ibu Ratna mendekat dan berbisik cukup keras agar terdengar orang lain, "Jangan dengarkan dia terlalu serius. Dia ini di rumah sangat malas. Dia meninggalkan piring kotor di wastafel hanya untuk datang ke acara seperti ini." Wajah Maya tidak menunjukkan reaksi. Ia sudah kebal. Namun, sebelum Maya bisa merespons, seorang pria paruh baya yang sangat dihormati di dunia penerbitan, Bapak Wiranata, pemilik perusahaan penerbitan besar, mendekati mereka. "Maya," seru Bapak Wiranata dengan senyum lebar. "Selamat atas keberhasilan penjualan buku Anda. Kami sangat terkesan dengan ketepatan waktu Anda dan wawasan yang Anda berikan. Proyek Anda berikutnya dengan perusahaan kami akan dimulai bulan depan, ya? Angka kontraknya fantastis."
Bapak Wiranata kemudian menoleh ke Ibu Ratna, mengira ia adalah ibu kandung Maya. Ibu harus bangga memiliki menantu seperti Nona Maya. Dia seorang pekerja keras yang sangat tangguh. Kami berharap menawarkannya posisi sebagai konsultan internal dengan fee yang sangat menarik. Bakatnya adalah aset nasional. Ibu Ratna terdiam membeku. Ekspresinya yang tadinya penuh penghinaan langsung berubah menjadi keterkejutan yang nyata, diikuti rasa malu yang luar biasa. Ia tidak hanya melihat status sosial Maya yang melonjak, tetapi juga mendengar nominal uang yang disebutkan Bapak Wiranata, jumlah yang jauh melampaui seluruh pendapatan tahunan keluarganya. Kata-kata malas yang ia ucapkan hanya beberapa detik sebelumnya hancur berkeping-keping. Bima, yang berdiri di samping Maya, tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus meredakan situasi, tetapi justru mendukungnya. Ia memeluk Maya di depan umum. "Terima kasih, Pak," kata Bima pada Bapak Wiranata. "Saya memang sangat bangga pada istri saya." Ibu Ratna mundur perlahan dari kerumunan, mencari sudut ruangan. Malam itu, ia tidak hanya kehilangan kendali atas menantunya, tetapi juga menyaksikan pembantu yang selama ini ia hina diakui sebagai seorang profesional yang berharga di mata orang-orang terhormat. Balasan Maya telah terlaksana dengan sempurna. Ia menunjukkan bahwa ia bukan pemalas, melainkan seseorang yang terlalu berharga untuk melakukan tugas-tugas remeh yang tidak menghasilkan kemajuan. Kekuatan Maya kini nyata, berwujud uang, status, dan rasa hormat. Malam setelah acara peluncuran buku, suasana di rumah besar itu terasa dingin dan tegang. Ibu Ratna tidak bisa menerima pengakuan publik atas kesuksesan Maya. Ia merasa martabatnya terinjak. Ia mencoba taktik manipulasi yang baru, menjadi korban. Keesokan paginya, Ibu Ratna pura-pura sakit parah. Ia menolak sarapan, menghela napas dramatis, dan menuduh Maya menyebabkan stresnya meningkat drastis. "Aku begini karena tekanan di rumah ini," rintihnya pada Bima, memastikan Maya bisa mendengarnya. "Istrimu tidak menghargai pengorbanan orang tua. Dia sibuk mencari kekayaan, sementara aku di sini menderita sendirian. Apakah dia tidak punya hati nurani? Dia sudah berubah, Bim." Bima merasa terkoyak. Meskipun ia tahu ibunya sering berlebihan, ia tetap merasa bersalah. "Maya, bisakah kamu temani ibu sebentar? Tunda pekerjaanmu hari ini." Maya menatap Bima dengan tenang. "Mas, aku sudah memanggil dokter keluarga. Dia akan datang jam 11. Aku memastikan semua kebutuhan ibu terpenuhi, tetapi aku tidak akan menghentikan pekerjaan yang menghasilkan ribuan dolar per jam, hanya untuk duduk menonton ibu berpura-pura sakit. Aku harus menyelesaikan naskah hari ini. Jadi uang lebih penting daripada ibuku?" teriak Bima, akhirnya kehilangan kesabaran karena konflik yang tak kunjung usai. Saat itulah Maya menyadari bahwa akar masalahnya bukan hanya Ibu Ratna, tetapi juga rumah ini dan pola pikir yang menganggap dirinya harus selalu berkorban. Ia menarik napas dalam-dalam. "Mas, dengarkan aku," kata Maya, matanya memancarkan keseriusan yang jarang ia tunjukkan. "Jika ibu benar-benar sakit, aku akan merawatnya. Tapi ini adalah cara ibu mengendalikan kita. Aku sudah membuktikan bahwa aku bekerja keras. Apakah kamu benar-benar ingin aku kembali menjadi pembantu yang tidak dihargai, mengorbankan masa depan kita demi drama ibu?" Maya kemudian membuka laptopnya, menunjukkan rekening tabungan gabungan mereka, yang kini memiliki dana yang cukup untuk membayar uang muka rumah. "Kita sudah bisa keluar dari sini, Mas. Kita bisa memberikan lingkungan yang damai dan sehat untuk anak-anak dan untuk hubungan kita. Ini adalah hasil dari kerja keras pemalas ini." Kata-kata dan bukti finansial Maya akhirnya menusuk kesadaran Bima. Ia melihat masa depan yang cerah dan damai yang bisa mereka raih, berlawanan dengan konflik yang mencekik di rumah ini.
Bima menyadari bahwa untuk melindungi pernikahannya, ia harus memilih. Bima pergi ke kamar ibunya. Tidak dengan amarah, tetapi dengan ketegasan yang didorong oleh cinta kepada istrinya. "Bu," kata Bima pelan, "kami sudah memutuskan. Kami akan pindah bulan depan. Maya sudah menghasilkan cukup uang untuk membeli rumah kami sendiri. Saya mencintai ibu, tapi saya tidak bisa melihat istri saya terus-menerus diperlakukan seperti pembantu. Kami akan sering berkunjung, tapi kami harus membangun keluarga kami sendiri, dengan batas-batas yang jelas." Ibu Ratna terkejut dan menangis. Ini adalah kekalahan telak. Ancaman terakhirnya, yaitu menahan putranya, juga gagal. Ia mencoba memohon, tetapi Bima sudah mengambil keputusan. Maya telah memenangkan pertarungan bukan dengan melarikan diri, tetapi dengan meraih kemandirian. Kepindahan mereka adalah konsekuensi logis dan final dari pilihan Maya untuk membalas julukan pemalas dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. Sebulan kemudian, Maya, Bima, dan anak-anak pindah ke rumah kecil mereka sendiri. Rumah itu tidak semegah rumah Ibu Ratna, tetapi di sana ada kedamaian, dan yang paling penting, di sana ada kendali penuh atas kehidupan mereka. Pintu masuk rumah baru mereka terasa seperti garis finish dari sebuah maraton yang melelahkan. Maya mendesain ruang kerjanya sendiri. Pagi hari, ia bangun bukan karena ketakutan akan perintah mertua, tetapi karena ia bersemangat untuk memulai pekerjaannya. Ia tetap melakukan tugas rumah tangga, tetapi sekarang ia melakukannya dengan sukarela dan tanpa tekanan, karena itu adalah rumahnya dan ia merasa dihargai. Bima juga berubah. Ia menjadi lebih suportif dan berani. Konflik dengan ibunya telah membuka matanya. Ia kini menghargai Maya bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai mitra yang setara, baik secara emosional maupun finansial. Hubungan mereka berkembang pesat dalam suasana yang bebas dari konflik pihak ketiga. Setelah kepindahan, Ibu Ratna awalnya memutuskan kontak, merasa dikhianati. Namun, seiring waktu berjalan, kesepian mulai melanda. Ia mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan bukan hanya pembantu, tetapi juga interaksi harian dengan cucunya dan kehadiran putranya. Suatu sore, Ibu Ratna datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia melihat Maya sedang tertawa bersama Dian melalui panggilan video, membahas rencana bisnis internasional mereka. Ibu Ratna melihat rumah yang bersih, namun santai. Ia melihat kebahagiaan yang nyata. Saat Maya selesai bekerja, Ibu Ratna duduk di sofa. Ia tidak lagi mengeluarkan kata-kata tajam. "Kalian bahagia di sini?" gumam Ibu Ratna, nadanya datar. "Ya Bu," jawab Maya lembut. "Kami damai." Ibu Ratna menundukkan kepala. Ia tidak pernah meminta maaf secara lisan, karena itu bukan karakternya. Namun, ia melakukan tindakan kecil. Saat pulang, ia meninggalkan kantong berisi makanan kesukaan anak-anak di meja dapur, dan selembar catatan singkat, "Jangan lupa istirahat, Maya. Jangan terlalu keras bekerja." Melihat catatan itu, Maya tersenyum. Itu bukan kemenangan yang berapi-api, melainkan pengakuan diam-diam bahwa Ibu Ratna akhirnya melihat nilai Maya. Bukan nilai sebagai pelayan, melainkan nilai sebagai individu yang kompeten dan mandiri. Beberapa bulan berlalu, dan Maya menerima tawaran pekerjaan konsultan dengan gaji penuh. Ia dan Bima merayakan. Malam itu, Maya duduk di kursi teras, menikmati angin malam. Ia mengingat teriakan, "Bangun dasar pemalas." Ia menyadari bahwa balasan terbaik bukanlah membuat mertuanya menderita, tetapi menciptakan kehidupan yang membuatnya tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun, termasuk mertuanya. Ia memenangkan kembali hidupnya, kemandiriannya, dan harga dirinya. Ia bergumam pelan pada dirinya sendiri, seolah menjawab teriakan masa lalu itu, "Dasar pemalas?" Tidak.
Aku hanya menolak bekerja keras untuk orang yang tidak menghargai usahaku, dan memilih untuk bekerja keras untuk masa depan yang aku bangun sendiri.